Baik, para mahasiswa sekalian, pada pertemuan hari ini, yaitu merupakan pertemuan yang ke-12, kita akan masuk pada topik ataupun pokok bahasan, yaitu ke uji regresi linier. Jadi uji regresi ini kan ada dua kelompok besar, ada yang kita sebut dengan uji regresi linier sederhana, kemudian ada uji regresi linier berganda atau multiple regression. Nah, pada pertemuan kali ini kita secara manual mencoba untuk mempelajari baik secara konsep dan tujuan dari uji regresi sederhana ini maupun bagaimana caranya kita melakukan analisis secara manual dengan langkah demi langkah. Baik para mahasiswa sekalian, perlu kita ketahui bahwa uji regresi ini merupakan kelanjutan dari uji korelasi. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara banyak tentang uji korelasi, yaitu uji hubungan antara dua variabel, baik pada variabel X yang diposisikan sebagai variabel independen, dan kemudian kita hubungkan dengan variabel Y yang diposisikan sebagai variabel dependen. Nah, uji korelasi pada pertemuan yang lalu itu tujuannya hanya untuk melihat seberapa besar derajat hubungan antara kedua variabel yang kita hitung atau yang kita amati. Nah, di samping itu kita juga melihat berapa besar pengaruh ataupun kontribusi variabel X terhadap variabel Y menggunakan uji koefisien determinasi. Nah, pada pertemuan kali ini ternyata kalau data yang kita miliki itu kedua-duanya berbentuk data numerik, maka di samping kita melakukan pengukuran uji koefisien korelasi yang tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh hubungan atau seberapa dekat keeratan hubungannya, nah kita juga bisa melakukan proses penyusunan atau pembuatan model matematis yang nantinya kita gunakan di dalam proses memprediksi atau meramalkan nilai yang terdapat pada variabel Y ketika variabel X itu mengalami perubahan. Nah, nilai inilah yang nantinya kita gunakan untuk memprediksi variabel Y-nya. Nah, uji yang tepat ketika kita berhadapan dengan dua variabel ini, baik variabel X dan Y, yang kedua-duanya memiliki data berbentuk numerik. Nah, di samping kita menggunakan uji korelasi untuk melihat derajat hubungan, kita juga bisa membuat persamaan regresi namanya. Nah, persamaan regresi ini dalam bentuk model matematis yang tujuannya untuk memprediksi perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel Y berangkat atau berdasarkan data yang kita miliki pada variabel X-nya. Nah, inilah yang kita sebutkan dengan analisis regresi, yaitu suatu model matematis yang nantinya berguna untuk mengetahui bentuk hubungan. Jadi hubungan yang kita hitung ini dalam bentuk hubungan fungsional, bukan seperti hubungan simetris yang terjadi pada penghitungan nilai koefisien korelasi. Jadi hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih. Nah, hubungan fungsional tentu lebih kepada hubungan yang sifatnya kausalitas. Ketika terjadi perubahan pada variabel X, itu akan diikuti juga terjadi perubahan pada variabel Y. Nah, kemudian apa tujuan sebenarnya di dalam uji regresi linier sederhana ini? Tidak lain yaitu untuk melakukan peramalan atau memprediksi nilai suatu variabel kriterium. Jadi variabel dependen atau variabel Y itu di dalam analisis regresi disebut dengan variabel kriterium.
melalui variabel-variabel independen. Jadi variabel X yang diposisikan sebagai variabel independen dalam bahasa regresi linear disebut dengan variabel prediktor atau memprediksi terjadinya kriterium perubahan pada variabel dependennya. Saya ambil contoh, kita ingin menghubungkan dua variabel atau melihat ada tidak hubungan dari dua variabel, kedua-duanya berbentuk data numerik, yaitu antara berat badan dengan tekanan darah. Nah, untuk melakukan peramalan atau memprediksi perubahan pada variabel Y atau variabel kriterium, maka nanti kita gunakan persamaan garis regresi melalui salah satu metode kuadrat terkecil atau disebut dengan least square method. Nah, persamaan dasarnya, persamaan regresi dasarnya itu adalah Y sama dengan A plus BX. Y itu adalah variabel kriterium, A itu adalah intercept, nanti ditambah dengan BX. Nah, untuk penggunaan pada fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial, kita tidak bisa menggunakan secara tepat kalau menggunakan persamaan regresi yang di atas itu, yaitu A sama dengan A, Y sama dengan A plus BX. Nah, ini tepat digunakan kalau kita bicara mengenai fenomena-fenomena eksak. Jadi eksak itu peristiwanya pasti. Jadi ketika kita melempar batu ke atas, nah berapa kecepatan batu itu untuk turun ke dasar lagi atau ke bumi, itu bisa kita prediksi menggunakan persamaan regresi yang di atas. Tetapi untuk fenomena-fenomena sosial atau masalah-masalah kesehatan yang selalu bersentuhan dengan persoalan komunitas, maka kita harus menambahkan nilai errornya. Nah, nilai error inilah yang nantinya kita gunakan sehingga kita bisa memprediksi menggunakan nilai kisaran. Nah, nilai atau persamaan regresinya itu kita tambah. Y sama dengan A plus BX sama dengan di atas itu ya, ditambah dengan nilai error itu ataupun nilai error dari standar error estimate-nya. Nah, ini tadi Y sama dengan A plus BX plus E. Nah, notasi masing-masingnya bisa Anda lihat, nilai Y itu adalah nilai kriterium atau nilai yang akan kita prediksi, yaitu nilai pada variabel dependen. Kemudian yang A itu adalah nilai intercept-nya. Nilai intercept ini nilai pertemuan antara nilai-nilai atau titik-titik pada variabel X dengan Y. Kemudian B kecil itu adalah nilai koefisien regresinya. Nah, nanti dikalikan dengan nilai variabel prediktor atau variabel pada variabel X-nya atau pada variabel independennya. Kemudian ditambah dengan nilai E, yaitu nilai error atau nilai kesalahan yang nantinya kita duga dari nilai-nilai kisaran yang kita dapatkan. Saya kira ini. Nah, yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan nilai intercept atau nilai A kecil itu, maka nanti kita menghitung dulu nilai koefisien regresinya atau nilai B kecil. Nah, untuk mendapatkan nilai koefisien regresi atau B kecil itu gunakan rumus seperti ini. Rumus ini, jadi kalau Anda sudah menghitung nilai korelasi, jadi tinggal ambil saja nilai yang sudah kita gunakan tadinya. B satu N dikali, jadi B sama dengan N dikali sigma XY, dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Kemudian nanti dibagi dengan N kali sigma X
dikuadratkan, ini sigma X kuadrat dikurangi sigma S baru dikuadratkan untuk mendapatkan nilai koefisien regresinya. Saya kira ini sederhana, Anda tinggal ambil saja pada data awal, pada nilai korelasi itu, untuk menghitung nilai korelasi kita sudah dapatkan nilai-nilai ini. Nah, kemudian baru kita dapatkan nilai intercept. Nilai intercept itu diperoleh dari Y minus BX. Nah, Y itu adalah nilai rata-rata Y-nya. Jadi totalkan nilai Y, nilai pada variabel dependen itu nanti dibagi dengan banyaknya data. Kemudian dikurangi dengan B. B ini adalah koefisien regresi dikali dengan nilai X-nya. Nilai X sama dengan nilai Y. Ambil nilai data X, kemudian dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Nah, inilah secara visual kita akan menghitung, membuat persamaan regresi linearnya, sehingga nantinya sebaran titik-titik scatter plot ini bisa kita duga. Ketika nanti data X-nya itu 50, maka kemungkinan nantinya yang variabelnya memiliki nilai sekian. Kalau dia membentuk pola dalam bentuk regresi linear. Saya kira itu dulu untuk part yang pertama.